Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, teman-teman selalu minta kepada yang punya ilmu, kepada yang punya kefahaman agar Allah berikan ilmu dan kefahamannya kepada kita ya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi. Tadinya, seperti informasi yang Ibu infokan sebelumnya, bahwa sebenarnya ini tadinya satu bab, teman-teman. Cuman untuk bab sekarang ini dipisah. Ya, jadi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Awal kita akan bahas terlebih dahulu yang namanya dinamika rotasi. Ya, dinamika rotasi kompetensi dasarnya adalah untuk pengetahuan menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Lalu 4.1-nya adalah melakukan percobaan yang menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar. Oke. Untuk 3.2 dan 4.2 kita akan bahas di bab berikutnya. Tapi di sini ada kata sambungnya teman-teman ya. Benda tegar. Nah, apa sih benda tegar itu? Nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, ini struktur bab 1 dan 2. Kita akan bahas yang namanya torsi. Apa sih torsi itu? Lalu momen inersia. Nah, di bab 1 sebenarnya hanya ini aja 2 ya. Lalu aplikasinya nanti. Aplikasinya di dinamika rotasi seperti apa untuk dua hal ini. Nah, sebenarnya itu. Nah, nanti di bab 2 kita akan belajar tentang kesetimbangan benda tegar, lalu titik berat dan pusat massa. Ini strukturnya. Oke, siap ya teman-teman? Kita akan masuk pertama kali ke dinamika rotasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, ini ada video ya. Semoga bisa memberikan imajinasi kepada teman-teman aplikasi dari dinamika rotasi tersebut. Nah, ini adalah produk hasil dari pengetahuan atau ilmu terkait dengan dinamika rotasi. Ya, silahkan disimak ya. Some Toyota models offer an all-new feature called Dynamic Torque Vectoring All-Wheel Drive with Rear Driveline Disconnect. The first vehicle in the Toyota lineup to receive this brand new technology on select grades is the 2019 RAV4. A traditional all-wheel drive system will provide equal power to both rear wheels and rely on the use of various sensors to modulate braking to a wheel if it begins to slip. This helps to prevent wheel slip in low traction situations, but does not offer the ability to divert the available power to the wheel with the most traction. The Dynamic Torque Vectoring All-Wheel Drive system is unique because it can send up to 50% of engine torque to the rear wheels and then can distribute all the torque to the left or right rear wheel based on available traction. The amount of drive torque distributed to each wheel can also be displayed in the multi-information display, helping to provide a sense of confidence and control in difficult driving situations. The benefit of this system is that the 2019 RAV4 is very stable during both on-road and off-road driving, and more importantly, is extremely capable during tough Canadian winters and on backroad excursions to the cottage during the summer. The new torque vectoring all-wheel drive system also features a rear driveline disconnect mechanism on available 2019 RAV4 models. This mechanism disengages the rear driveline by using the world's first ratchet-type dog clutches on both the front and rear wheel shafts. These clutches stop the center drive shaft's rotations and transmit power to the front wheels when all-wheel drive is not needed. The benefit is a significant reduction in energy loss, improved fuel efficiency, and reduced rotational vibrations, making for a smoother and quieter ride. Thanks for watching this. Kedengeran nggak tadi suaranya? Suaranya terdengar di teman-teman? Kedengeran, Bu. Oke. Baik. Apa tadi yang teman-teman saksikan? Some Toyota models offer an all-new feature. Oke. Apa yang teman-teman tadi perhatikan videonya? Terkait tentang apa sih?
Assalamualaikum. Gitu. Ya, ini apa ya kira-kira ya? Roda. Roda. Ya, rodanya kayak gimana nih rodanya? Berputar. Betul, berputar, rodanya berputar. Ini teknologi yang Toyota punya ya, teman-teman, terkait dengan 4WD. Wheel drive. Ya, 4WD. Nah, kalau ada mobil-mobil tandanya 4WD, itu artinya apa? Coba. Assalamualaikum. Ada orang di situ? Empat roda nggak sih? Iya, betul. 4 roda. 4 rodanya berputar ya. Ya, tadi kan teman-teman bisa saksikan tuh ya. Jadi 4WD ini tanda kendaraan yang 4 rodanya berputar. Emang yang lain nggak berputar, Bu? Mobil-mobil yang lain. Nah, apa bedanya berputar kok kalau kita kalau mobil yang lain juga berputar ya? Ya, tetapi bedanya ada di teknologi ini, teman-teman. Kalau 4WD ini bisa digunakan untuk off-road nih. Roda-roda ini dia berputar. Kalau yang biasanya tuh mesinnya kan cuma satu ya, rodanya tuh berputar itu yang depan ya, yang depannya, yang belakang ngikutin. Tapi kalau kendaraan 4WD ini semuanya berputar. Jadi kalau dibilang slip, ini adalah kendaraan yang nggak slip. Kenapa? Karena semuanya gerak. Roda belakangnya juga gerak tuh. Nah, Toyota di sini dia memberikan teknologi terbaru terhadap 4WD ini. Ini adalah konvensional 4WD. Dulu tuh teknologi 4WD di Toyota tuh seperti ini, menginformasikan. Ya, tetapi ada sebenarnya di sini ada development vehicle-nya ini, dia di development, ya ada, tadi perhatikan ada sensor nih, sensor di roda belakangnya. Sensor ini dia biar apa? Biar katanya bagian mana roda yang diperlukan untuk berputar, dia akan lebih bisa menerima sensor tersebut. Efeknya ke kendaraan lebih smooth, lebih bertenaga, lebih apa lagi itu tadi banyak. Ya, ini teknologi dinamika rotasi. Dari pengetahuan dinamika rotasi berkembang teman-teman menjadi teknologi seperti ini. Ya, sekali lagi pengetahuan itu tujuannya untuk apa? Untuk perbaikan kehidupan. Jadi manakala ada pengetahuan yang digunakan untuk suatu hal yang keburukan, nah itu tidak dalam porsinya, tidak dalam tujuannya seperti itu. Ya, ini ada salah satu sekali lagi contoh teknologi aplikasi dari dinamika rotasi. Ya, kok bisa sih seperti itu, Bu? Nah, kita akan cek gimana, kenapa ini bisa disebut dengan dinamika rotasi, kok aplikasinya dengan 4WD itu seperti apa. Ya, kita cek sekarang, semoga nanti teman-teman bisa memahami apa itu dinamika rotasi. Jadi teman-teman belajar fisika udah tahu nih nanti, kelihatan nih mau beli mobil nih Bapak nih, ayah mau beli mobil nih, kita lihat nih mobilnya 4WD nggak, kita tanya ke ke sales mobilnya ya, biar kamu tahu, wah kakak tahu nih 4WD, harus tahu ya kalau udah belajar fisika nih. Oke ya, kita lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa sih yang menyebabkan benda bergerak rotasi? Nah, itu yang permulaan. Di mobil 4WD juga, tadi sudah teman-teman tahu ya, yang 4WD dan bukan 4WD. Kalau 4WD, sekali lagi, roda belakangnya dia juga ikut berputar. Berputar itu apa? Memberikan tenaga. Kalau kendaraan yang biasa kan roda depan, yang belakang ngikutin. Gitu. Nah, kalau mobil 4WD, belakang juga bukan ngikut, tapi dia memberikan tenaga juga, ikut berputar juga. Ikut berputar memberikan tenaga kepada si mobil tersebut, itu mobil 4WD dengan roda 4WD itu. Nah, di sekarang pertanyaannya, kok bisa sih berputar roda itu? Apa yang menyebabkan sebuah benda itu bergerak rotasi? Nah, kalau di dinamika partikel, teman-teman udah belajar apa yang menyebabkan benda bergerak, teman-teman. Di fisika disebutnya apa? Masih ingat? Yang menyebabkan benda bergerak. Di dinamika partikel, teman-teman sudah belajar. Masih ingat, teman-teman? Yuk, siapa yang masih ingat?
Risha ingat gak? Risha? Enggak, Bu. Enggak. Jihan? Iya. Apa? Coba Jihan. Tadi pertanyaannya apa tuh? Di dinamika partikel kita udah belajar ya. Yang menyebabkan benda bergerak itu apa sih? Disebut apa di fisika? Penyebab benda bergerak? Gaya. Betul Jihan. Gaya. Ya, force. Semua yang menyebabkan benda bergerak di fisika itu disebut adalah gaya. Force, lambangnya adalah F. Ingat semua teman-teman? Ya. Nah, sekarang sebutan di fisika, sebutan untuk benda yang menyebabkan benda bergerak rotasi nggak jauh-jauh dari gaya, teman-teman. Ya, cuman di sini bahasa kerennya adalah torsi. Nama lainnya juga ada torka, torkue gitu ya, torsi. Nah, tapi bahasa Indonesianya adalah torsi. Ada torsi, ada momen gaya, sorry. Kalau bahasa Indonesianya disebut juga momen gaya. Jadi istilahnya ada 3 ya, teman-teman ya. Kalau di Indonesia itu, jadi sebuah benda bergerak rotasi, apa sih yang menyebabkan? Nah, yang menyebabkan adalah, pertama sebutannya adalah momen gaya. Nah, itu bahasa Indonesianya. Kenapa disebut momen gaya? Karena dalamnya ada gaya, gitu. Nama lain dari momen gaya adalah torsi, ya, atau torkue, gitu. Nah, kita kenali dulu bahasanya atau sebutannya. Iya, enggak minum. Nah, teman-teman, apa sih torsi itu? Kita akan pelajari lebih lanjut ya. Oke. Apa sih torsi itu? Gitu kan ya. Teman-teman tadi sudah menyebutkan, ya Jian sudah menyebutkan bahwa tadi benda bergerak itu disebabkan adanya gaya F. Ya. Torsi pun sama. Secara matematis dirumuskan bahwa ini tanda torsi ya, teman-teman, yang kayak T miring gini. Ini torsi adalah gaya dikalikan dengan R. R ini adalah jarak. Jarak apa? Jarak si gaya tersebut ke poros. Contoh ini teman-teman bisa dilihat di sini. Contoh di sini ya teman-teman ya. Misalkan ini adalah engsel. Yuk, Ibu minta teman-teman cari pintu. Cari pintu. Udah lihat pintu? Pintu misalkan bentuknya seperti ini ya. Nah, nempel ke dinding. Ini misalkan dinding. Ini dinding. Ya. Teman-teman buka pintu kan seperti ini. Di ujungnya itu ada apa ya? Ada apa yang namanya? Gituannya. Ada apa tuh namanya tuh? Pegangan pintu ya. Ini engselnya, ini pegangan pintunya. Ketika buka pintu kan seperti ini ya. Udah dilihat pintunya? Yuk kita praktek di rumah. Kita lihat di rumah dengan kondisi yang ada. Tolong dicek biar tambah pahamnya. Ya, teman-teman ketika buka engsel, ketika buka pintu, teman-teman di sini ada yang namanya pegangan pintu ya. Ini adalah engsel. Ya, kenapa si pegangan pintu nggak ditaruh di sini deket engsel? Coba. Pegangan pintunya ditaruhnya di ujung. Pernah nggak nanya kayak gitu dalam diri sendiri? Assalamualaikum. Nggak pernah, Bu. Udah dicoba belum? Nggak pernah, oke. Udah dicoba belum? Buka pintu sekarang. Pintu kamar. Nanti udah buka. Oke, ya. Lihat teman-teman. Ya. Tukang pintu taruh di sini, pegangan pintunya itu ada reasonnya, teman-teman. Ada alasannya. Ya, kenapa gagang pintu nggak di sini? Ya, Bu, nggak bagus aja tuh estetikanya. Betul, tapi itu juga ada reasonnya. Kalau ketika dibuka, teman-teman di ujung ini akan memudahkan kita untuk membuka pintu. Coba geser si pegangan pintunya di ujung sini dekat engselnya. Susah gampang untuk bukanya. Susah ya, lebih sulit. Nah,
Kondisi seperti ini artinya si pegangan pintu ini dia memberikan torsi yang besar kepada si pintu tersebut. Kenapa? Karena R-nya, R itu dari sini, ini pegangan pintu karena yang kita pegang ketika kita dorong dengan gaya F, itu adalah pegangan pintunya. Ya, engselnya ada di sini, engsel pintunya. R-nya itu adalah jarak dari si gaya ini ke sana, ke engsel. Paham? Bayang nggak? Paham? Ini adalah R-nya ya, teman-teman. Jarak si F ini ke ke engsel itu disebut adalah R. Oke, semoga teman bisa membantu teman-teman dalam membayangkan. Nah, tanda merah ini adalah maksudnya adalah engsel. Ya. Kalau kita dorong tepat di engselnya, teman-teman, si pintu tidak akan bergerak. Justru kita harus memiliki R yang besar. Nah, maka dari itu, matematis torsi itu dirumuskan dengan R dikali dengan F. R-nya adalah jarak si F tersebut ke R. Nah, syaratnya dia harus tegak lurus. Kenapa Bu tegak lurus? Coba, kamu sekarang coba di rumah, dorong pintu, misalkan ini, di engselnya sekali lagi ini pintunya, kamu dorong seperti ini. Kebuka nggak? Ya, kebuka nggak? Nggak akan kebuka sampai kapanpun. Kenapa? Karena si R dan F-nya dia sejajar. Sedangkan syaratnya harus tegak, lurus membentuk 90 derajat. Seperti itu. Paham sampai sini teman-teman? Itu adalah torsi. Torsi bahasa keren ya. Bahasa keren. Nah, berarti di teknologi 4WD ini seperti apa? Di teknologi 4WD, biar torsinya besar yang dihasilkan oleh si roda, maka F itu kan ada di roda ya. Maka R-nya juga harus besar ya. Seperti itu. Ini apa namanya? Gimana caranya menghasilkan torsi yang besar pada si roda tersebut? Itu para engineering teknik mesin di situ mempelajari sehingga terciptanya teknologi tersebut. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau pernyataan teman-teman terkait dengan torsi? Belum ada. Ya? Belum ada. Nggak kurang jelas suaranya, Nak? Belum ada. Belum ada. Nah, ntar kalau ada ini di chat ya. Kalau ada pertanyaan boleh di chat, teman-teman. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ke berikutnya. Nah, loh, ini apa loh? Nah, teman-teman, karena kita ngomongin yang namanya torsi, tapi tadi teman-teman udah tahu ya, formulasi dari torsi itu adalah force dan phase. Torsi dan R-nya itu ya, radius atau jarak gitu ya. F dikalikan dengan R. F itu vektor, teman-teman ya. Vektor bukan gaya itu. Gaya vektor gaya. Vektor apa skalar gaya itu? Vektor. Vektor ya. Gaya itu vektor ya. Kalau vektor dia punya nilai dan juga arah, maka penjumlahan juga harus mengikuti dengan kaidah si vektor tersebut. Oke, contoh di sini ya. Contohnya adalah ada sebuah katakanlah ini batang. Ya, katakanlah ada sebuah batang di sini. Nah, batang ini titik engselnya di titik P. Nah, ini ceritanya. Cerita dari gambar ini adalah ini. Titik engselnya ada di titik P. Oke. Nah, dia diberi gaya sebesar F. Dia diberi gaya sebesar F. Nah, F-nya adalah yang mana? Tadi kelewat, sorry. F-nya adalah ini. Nah, ganti warna deh, warnanya yang lebih hijau gimana nih ganti warna.
Gimana nih? Oh, ribet juga ya. Oke. Nah, semoga lebih kelihatan. Nah, teman-teman di sini pahami dulu gambarnya sekali lagi. Si tongkat ini dia didorong dengan gaya F ke sana. Sebesar F ke sana. Oke, ya. Sebesar F ke arah sana. Sampai sini gambarnya bisa dipahami? Nah, berarti kan kita udah tahu berapa sih torsi yang dihasilkan oleh si F ini terhadap si tongkat ini. Nah, berarti teman-teman, si F ini harus kita uraikan, ya. Kenapa? Tadi syaratnya, dia harus tegak lurus. Gitu. Si F ini kita akan uraikan ke arah sumbu sana dan ke arah sumbu sini. Kan gitu ya penguraian F-nya ya. Sampai sini oke? Ikutin ceritanya ya teman-teman. Kalau nggak diikutin ceritanya, ntar bingung. Oke. Nah, ketika kita tujuannya adalah mencari torsi, ya, ketika kita tujuannya mencari torsi F terhadap engsel si P, titik poros P, maka F mana yang akan kita pakai? Yang ono apa yang ini? Yang ono apa yang ini? Ono yang ini ya? Ini ono. Yang ono apa yang ini? Yang sumbu X apa sumbu Y? Kalista yang mana kali? Yang ke bawah bukan? Yang ke bawah, yang betul ya, yang ke bawah ya, betul teman-teman. Nah, berarti kita ambil yang ini. Kenapa kita nggak pakai yang ini? Sekali lagi ini sejajar, nggak ngefek ke si tongkat ini. Makanya ini kita delete ya. Oke, kita pakai yang ini. Nah, otomatis kita akan uraikan dia ya, si F ini terhadap sumbu ini. Nah, di depan ini, kalau di sini theta, berarti di sini theta ya. Maka yang depan ini sin apa cos? Nah, ini kan bisa kita geser seperti ini ya. Nah, yang merah ini sin apa cos? Ingat, depan sudut sin atau cos, teman-teman. Yang depan sudut sin atau cos, teman-teman. Ini udah Ibu tulis loh. Sin. Iya, sin. Di depan sudut itu adalah sin. Ya, itu shortcutnya yang Bu infoin ya. Yang di depan sudut ini ada sin. Vektor boleh digeser, tapi nggak boleh diubah arah dan bentuknya. Ingat, karena ini udah tahu F sin theta, maka kita geserlah ke sana. Gitu ya. Jadi yang di depan sudut adalah F sin theta. Maka dari itu torsi terhadap F adalah, ingat rumusnya, F dikalikan dengan R. F-nya udah kita jabarin jadi F sin theta. Ya, dikali dengan R. Sudah deh seperti ini. Gitu. Nah, ingat di vektor, diagram Kartesius, atas positif, bawah negatif, kiri negatif, kanan positif. Nah, karena vektornya ini arahnya ke bawah, ya, maka dia negatif. Ingat dia kalau perjanjian di torsi itu kalau searah jarum jam itu negatif, kalau berlawanan jarum jam itu adalah positif. Negatif ya, jadi F sin theta nilainya adalah min. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman untuk torsi?
Atau jalan kedua. Kalau tadi pertama, ini udah ya cara kesatunya seperti itu sudah. Cara ke satu sudah tadi ya. Seperti tadi. Nah, cara kedua sekarang ya. Kalau basic vektornya teman-teman kurang paham, yuk kita pahaminya di sini deh. Biar teman-teman nanti bisa paham. Nah, ini cara kedua yang lain. Pokoknya F dan R-nya harus tegak lurus, teman-teman. Gimana weh caranya itu mah? Mau F-nya yang diputerin atau R yang diputerin terserah. Nah, cara kedua, teman-teman, bukan F-nya yang dijabarkan, tapi si F ini ditarik garis terus ke belakang. Ya, kenapa ke belakang? Karena sekali lagi, kalau kita tarik ke depan itu akan menjauhi si P. Nah, sekarang kita akan tarik ke belakang biar lebih dekat ke si P. Sampai sana. Nah, setelah sampai sana, kamu tarik garis dari si titik P ini, ya tarik garis dari si titik P ini ke garis bayangannya si Gaya, ya garis bayangannya si Gaya, sampai membentuk sudut 90 derajat. Ini ngegambarnya 90 derajat ceritanya Ibu gambarnya seperti ini. Nah, 90 derajat nih. Nah, berarti kalau seperti ini, R-nya yang dijabarkan. R dari sini ke sini ya, berarti dari titik 0 ke titik ini, kita anggap dia adalah L. L ini nilainya berapa L ini? L ini dia nilainya L ini dia nilainya apa? R sin apa R cos? Ini kan R ya? 90 derajat nih. Ya. Bayang nggak? Ini sudut, ini R. Kita pengen tahu yang samping. Kita pengen tahu yang samping. Yang ini nih, yang ada di sini. Ibu garis tarik ini ya. Depan sudut tadi apa? Sin kan? Nah, berarti ini adalah R sin theta. Oke. Nah, masukin ke sini. Kita tahu formulasinya F dikali dengan R. R-nya yang seperti apa? R yang tegak lurus, sin theta. Gitu. Lihat hasil akhirnya. Kan sama aja ya. Jadinya F sin theta F sin theta kali R, F kali R sin theta. Jadi podo wae sarua wae. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ada yang masih bingung? Kalau kita putar si tongkatnya ini akan searah jarum jam. Ini tongkatnya, kalau kita dorong dari atas ke bawah, dia akan ke bawah. Oke, sampai sini teman-teman. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Gimana guys? Bingung, Bu.
Bingung. Gimana sampai sejauh ini? Kok suaranya kecil ya? Nggak apa-apa, teriak aja, Nak. Kalau ada yang mau ditanyakan, tolong sampaikan. Karena ini basic, teman-teman. Kalau ini nggak paham, saya akan lanjut lagi saya akan di sini dulu sampai paham, teman-teman. Karena ini basicnya, teman-teman. Masih bingung. Coba di chat ya, kenapa ya ini kok suaranya kecil ya? Tawa masih bingung, Bu. Oke, Saya juga sih. masih bingung. Oke, nah Ibu akan coba. Coba pakai coret-coret. Ya. Ibu akan stop share screen. Oke, sebentar. Coba nggak puas kalau nggak coret-coret sebenarnya ya. Jadi yang Ibu ingin note di sini tentang torsi adalah F dan R-nya ini adalah tegak lurus, teman-teman. Ya. Oke, bismillah. Oke. Ya. Tadi Ibu gambarkan, ini ada sebuah tongkat. Nah, ini ada tongkat ya. Tongkat, kalau Ibu tulis, kalau kamu bingung tongkat seperti apa, ambil pensil kamu di depan kamu, pegang ujungnya. Ujung ini adalah sebagai engselnya. Oke. Nah, di sini Ibu katakan adalah engselnya atau porosnya. Ya, titik ini adalah Ibu katakan sebagai porosnya. Lalu, si tongkat ini didorong ke sana dengan besar F. Teman-teman, ketika gaya kita tunjukkan seperti ini tuh terus bergerak ke sana ya. Nah, terus ini tuh, ini artinya jalur si gaya tuh seterusnya sampai sana. Arahnya si F tuh sampai sana. Itu maksudnya. Ya. Nah, diketahui ujung sini sampai sini adalah nilainya adalah R. Gitu. Oke. Nah, tadi si F-nya kan ke sini yang diberi ya. Jelek banget ini. Nah, F itu ke sini ya. F. Katakan di sininya adalah theta. Ini belum angka ya, teman-teman, belum angka. Nah, ingat tadi bahwa torsi itu sama dengan F dikali dengan R. Syaratnya apa? F dan R ini harus tegak lurus, teman-teman. Kalau nggak tegak lurus, tidak bisa dikatakan atau tidak bisa dihitung torsi. Jadi syaratnya F dan R itu harus tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat kalau tegak lurus seperti ini. Ya. Oke, berarti kita lihat F-nya ada nggak? F-nya ada di sini. R-nya ada juga. Apakah mereka sudah tegak lurus kasus ini? Belum, Bu. Emang belum. Makanya kita akan uraikan si F ini tegak lurus. Kalau kita uraikan kan kita uraikan terhadap sumbu Y, kita uraikan terhadap sumbu X. Ya, ini adalah Fx, ini adalah Fy. Sampai sini oke? Oke, Bu. Ya, oke, Zalfa. Nah, berarti kita cari ini nilainya. Kita sudah sepakat tadi, yang sudah sepakat bahwa
yang akan kita gunakan adalah FY. Ini akan kita gunakan, Bu. Kenapa? Karena si FY ini dia tegak lurus dengan si R. Gitu. Nah, tinggal dicari besarnya FY ini berapa. Kalau di sana theta, berarti di sini theta. Ya, untuk mencari theta, untuk mencari FY kan adanya di sini, teman-teman. Di depan ini. Ini FY-nya ada di sini. Ini di depan. Nah, ingat di trigonometri sederhana untuk mencari besar yang ada di depan itu kita pakai sin. Yang ada di depan sudut. FY kan depan sudut ya. Ya, kalau kita geser si FY ini dia si FY itu sama aja ada di sini, guys. Nah, ini tuh si FY. FY itu ada di sini. FY ini kan depan sudut. Ingat, vektor bisa digeser tapi nggak boleh merubah arah dan besarnya. Ya, sepakat ya FY itu depan sudut ya. Makanya kita pakai sin, shortcut yang Ibu kasih waktu itu. Kalau kamu belum paham kenapa sin dan kenapa cos, silahkan cek di YouTube Ibu, trigonometri sederhana. Kamu boleh cek itu, pahami berulang-ulang. Ya, oke. Shortcut yang Ibu kasih kalau di depan sudut adalah sin ya. Berarti FY ini adalah F sin theta gitu. Makanya kita tinggal masukkan, berarti torsi itu adalah F-nya berapa? F sin theta. R-nya berapa ya? R. Makanya untuk torsi, untuk kasus ini berarti F, R sin theta. Kalau kita percantik bentuknya seperti ini. Ini cara ke-1. Bu, kok ada banyak cara sih? Ingat, Ibu selalu kasih note-nya. Kalau rumus terserah kamu. Kamu pakai yang mana, jalan kemana juga boleh. Kamu tahu SMA Darenisa ada di situ. Rumah kamu di mana. Jalannya gimana pun caranya, biar nyampe situ gimana. Gitu. Makanya Ibu kasih caranya dua-duanya. Terserah kamu nanti pilihan kamu yang mana. Gitu. Syaratnya mereka harus tegak lurus. Oke, untuk cara ke-1 ada pertanyaan teman-teman? Harus paham cara menguraikannya. Ibu, tadi di PPT Ibu ada minusnya, Bu. Oke, bagus mengingatkan Ibu, terima kasih. Nah, kalau udah tahu cara menguraikan, sekarang kita lihat arah. Ya, FY-nya kan ke bawah ya, teman-teman, ke bawah. Ke bawah itu tandanya negatif. Nah, teman-teman harus diingat ketika si tongkat ini dikasih gaya ke sini, berarti kita tahu bahwa si tongkat ini dia akan berputar ke sana. Ini jelek banget. Dia akan berputar ke sana. Coba, benar nggak? Lihat di sini, pensil kamu, pulpen kamu dorong ke bawah. Dorong sama tangan kamu. Diputarnya ke sana. Terus. Ya. Ini dia searah jarum jam. Nah, tandanya karena dia negatif juga, dan tanda searah jarum jam adalah tandanya negatif. Maka dari itu hasil akhirnya dari sini adalah dia tandanya torsinya adalah negatif. Jadi kamu tahu, oh kalau negatif berarti searah jarum jam nih torsinya. Gitu. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam, dia positif. Amazing teman-teman nih dalam kehidupan sehari. Kamu pernah enggak? Ini kita simpang dulu ke kehidupan sehari-hari. Di Mekah, Ka'bah, ya. Kamu tahu nggak? Ketika kita tawaf, itu searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Ada yang udah pernah umroh belum di sini? Ini jujur Ibu belum pernah. Ini amazing nih. Makanya saya makin suka fisika. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita, agama kita agama benar kok. Kenapa? Karena sinkron dengan kehidupan semuanya. Ya, coba nanti tanya mama papa kamu, kalau tawaf itu searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Berlawanan, teman-teman. Ya, tawaf itu berlawanan jarum jam. Ketika berlawanan jarum jam, maka dia arahnya positif ke atas. Kalau skrup, nih, buktiin skrup ya, ada di rumah kamu, skrup, ngebuka skrup itu, searah jarum jam apa berlawanan jarum jam? Pasti berlawanan.
Ketika stroke berlawanan jarum jam itu arahnya ke atas, teman-teman. Nah, secara sains ya, secara sains ketika para orang-orang pada umroh nih, itu ada energi yang arahnya ke atas. Secara ilmu, secara keilmuan seperti itu. Ketika saya sinkronkan dengan agama, ternyata kenapa bisa ada, kenapa sih sampai ada yang namanya ibadah haji? Ternyata ketika Nabi Ibrahim itu ada rasa keinginan ya, ada rasa keinginan ya Allah, pengen dong ada tempat di bumi ini yang sama seperti kondisi di Aras. Di Aras tuh malaikat juga sama ya teman-teman yang berumroh seperti itu. Nah, dibuatlah seperti itu. Ya. Nah, itu teman-teman synchronize. Ya ternyata, nah ini efeknya gimana keadaannya kondisinya seperti ini ketika di Mekah itu sudah tidak ada lagi atau bahkan jarang yang umroh. Apakah ada efek dalam kehidupan? Ada nggak di alam dunia ini? Silahkan cari lebih lanjut lagi. Cuma secara torsi seperti itu teman-teman. Ya, amazing kan? Nah, itu juga amazing. Nah, oke, nyerempet-nyerempet lah teman-teman biar teman-teman tahu aplikasi di kehidupan ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu untuk cara nomor 1. Ya, jadi searah jarum jam dia negatif, arahnya ke bawah. Tapi nah, itu kalau misalkan kondisinya seperti itu ya, seperti yang bawah tadi. Kalau berlawanan arah jarum jam, itu dia positif. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman untuk yang ini? Cara ke-1? Kalau nggak ada, kita bahas sekarang cara yang kedua. Oke, sekali lagi ini ada tongkat ya teman-teman. Ini adalah engselnya. Oke. Di sini ada gaya. Nah, kan gambarnya tadi seperti ini F. Ada gaya F. Ini ada R. Nah, ingat torsi ini adalah F kali R. Nah, syaratnya dia harus tegak lurus ya. Syaratnya aja harus tegak lurus. Makanya cara ibu kasih cara banyak nih. Nah, sekarang kita lihat cara yang kedua. Seperti yang ibu informasikan sebelumnya ya teman-teman, vektor itu punya arah dan nilai. Dia arahnya ke sana, berarti semua bidang kerja F-nya adalah di sini teman-teman. Gitu. Terus nembus ke sana. Gitu. Ya. Nah, kalau di sini theta, nah berarti tadi theta ya, ini juga theta di sini. Nah, tujuan kita ini teman-teman, tegak, lurus. Oke. Sekarang yang akan kita jabarkan adalah nilai R-nya. F-nya ke sana terus ya. Nah, kita akan cari, kita akan perpanjang ini ke sana. Nah, ini adalah tegak lurus. Sampai tegak lurus, oh berarti di titik ini. Nah, ini kan samping ini R ya, teman-teman, ini adalah R. Nah, untuk mencari yang ininya, ini sudut. Ingat, di depan sudut kita pakai sin ya, sin theta sama dengan demi. Nah, di sini adalah R, sin, theta. Sampai sini ada pertanyaan? Simpelnya depan sudut R sin theta. Kalau di samping ini berarti ini adalah R cos theta. Nah, kita nggak akan pakai yang R cos theta ya, karena kita mau pakainya yang tegak lurus dengan si F-nya. Nah, udah, kalau sudah seperti ini, sudah masukkan berarti. Maka torsi sama dengan F-nya tetap tulis F, R-nya yang mana? R sin theta. Ketika kita percantik bentuknya jadi FR sin theta.
Sama aja dengan yang pertama. Ya. Oke, gimana sampai sini? Lebih mudah yang mana? Nah, kalian yang bisa jawab. Karena kue apem nggak semuanya suka. Ya, semuanya suka cara makannya seperti apa. Oreo banyak banget cara model makannya ya. Tiap orang beda-beda. Oke, teman-teman. Sampai sini bagaimana? Ada pertanyaan? Ini basicnya teman-teman ya. Kalau belum paham, ulang lagi. Bu, jadi kalau minusnya itu buat nandain yang dia tuh searah jarum jam. Kenapa? Lu nggak jelas, bentar ibu pakai speaker deh. Ya gimana coba? Diulang tadi. Jadi kalau jadi minusnya itu buat nandain kalau dia searah jarum jam. Betul, betul banget. Nah ini tadi ibu belum arahnya ya, terima kasih ya. Dia arahnya kan ke bawah ya, ke bawah nih, ke sana tuh, searah jarum jam ya. Nah makanya dia tandanya negatif. Searah jarum jam. Nah ya. Jadi arahnya kalau torsi itu dia searah jarum jam atau berlawanan. Kalau searah dia nilainya negatif, berlawanan dia nilainya positif. Ya, silakan. Yang lain siapa? Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, kalau ada pertanyaan, kita lanjut ya. Semoga teman-teman bisa memahami. Kira-kira aplikasinya ya silahkan yang mau ke belakang. Nah, kalau berlawanan jarum jam dia ya tadi ya positif ya nilainya ya. Oke, contoh kasusnya ini teman-teman. Sebuah cakram berjari-jari 30 cm. Ya, ini ada cakram nih ya. Jari-jarinya 30 cm. Ingat jari-jari dari poros ke ujung ya. Berputar pada sebuah poros mendatar. Di sekeliling cakram dililitkan seutas tali. Ya, ujung tali ditarik dengan gaya yang besarnya tetap 20 Newton. Oke, ini ada tali nih, teman-teman. Dia talinya itu ditarik dengan F 20 Newton. Maka besar momen gaya pada cakram adalah oke, ingat kita sudah sepakat bahwa momen gaya nama lainnya adalah torsi ya, atau torka. Oke, jadi teman-teman kalau ditanya momen gaya, oh momen gaya itu sama aja dengan torsi. Oke, berarti yang ditanya adalah berapa sih torsinya pada cakram tersebut. Nah, ingat F dikalikan dengan R. F-nya kan ini ya. R-nya itu dari titik ini ke poros. Sudah tegak lurus belum? Udah. Udah ya. Kalau udah berarti tinggal kaliin aja 20 kali L. Ya, L-nya berapa di sini? L-nya 30 cm, rubah ke meter, 0,3. 20 kali 0,3 berapa? 6 Newton meter. Gitu. Mudah ya? Ada pertanyaan sampai sini? Bu, ini ada sin 90-nya. Kalau kamu buka buku, kamu punya buku paket, di situ dirumuskan bahwa torsi itu adalah F kali R sin theta. Itu rumusnya. Ya, tapi Ibu nggak mau ngasih rumus itu kalau kamu nggak paham.
Sekarang sebenarnya kenapa muncul sin theta? Alasannya adalah karena tadi syaratnya harus tegak lurus. Jadi kalau Ibu kasih formulasi dari torsi itu adalah F kali R, itu aja, F kali R. Syaratnya harus tegak lurus. Nah, gimana caranya tegak lurus? Terserah kamu mau gimana. Pokoknya cari F dan R-nya itu harus tegak lurus. Nah, caranya seperti tadi yang diinformasikan dengan dua cara tadi ya. Gitu. Jadi, biar teman kamu bisa berkreasi, biar kamu tuh bisa berkreasi. Kalau kamu ngafalin rumus nggak tahu maksudnya, itu yang bikin bingung. Gitu. Ya. Oke, ini contoh kasusnya. Untuk contoh kasus ada pertanyaan, teman-teman? Ibu. Ya. Kan tadi apa namanya? Berarti sinnya berarti selalu 90 derajat ya? Yang mana? Sin tetanya. Nah, inilah ini Bu salah nih, harus nggak boleh ini Bu delete nih. Nih. Jadi tadi tulis di bukunya teman-teman. Untuk cari torsi pakai apa? F dikalikan dengan R ya. Syarat kita udah sepakat bahwa syarat F dan R-nya harus tegak lurus. Harus tegak lurus. Kalau udah tegak lurus, sudah aja F kali R. F-nya berapa di sini? 20. R-nya berapa? Ya, L-nya berapa? 30 cm. Rubah ke meter. Jadi 20 dikali 0,3, hasilnya adalah 6. Gitu. Abaikan yang tadi ya. Bikin bingung tadi ya. Nah, apakah bus sudutnya selalu 90 derajat? Enggak juga. Gitu. Kayak tadi, contoh kasus yang ada di sini. Apakah si F-nya ini dia 90 derajat, yang F ini? Jangan lihat yang merah ya. Yang oranye. Kan kalau 90 derajat bentuknya udah pasti kayak gini ya. Si F-nya ada di sini nih. 90 derajat enggak ini? Theta yang ada di sini? Enggak. Enggak. Jadi belum tentu 90 derajat. Tergantung dia F-nya itu bentuk sudutnya berapa. Tetapi syaratnya F dan R-nya harus 90 derajat. Itu syaratnya. Kalau enggak, ya kamu cari tadi dengan cara apa? Dengan cara menguraikan. Gitu ya. Oke, kalau misalkan kita ganti di sini sudutnya 30 derajat. Kan yang miring-miring kayak gini 30 derajat ya. Berarti rumus di sini F sinnya berapa? Sinnya kan 30 ya. Gitu. Gitu maksud Ibu. Jadi nggak mesti. Gitu. Paham sampai sini? Paham, Ibu. Makasih. Sip. Nah, ini kalau Ctrl C, Ctrl V. Oke, nah sekarang kita lihat contoh kasus ini. Kita latihan soal ini. Bu akan lihat. Ada 2 soal nih teman-teman ya. Contohnya 2 soal nih. Walaupun di slide ada jawabannya, teman-teman harus pahami ini. Yuk kita lihat soal yang pertama. Tentukan torsi terhadap poros O oleh gaya 20 Newton pada gambar di bawah. Ya, oke. Oke. Tentukan torsi terhadap poros O oleh gaya 20 Newton di gambar di bawah ini.
Oke, gimana nih teman-teman untuk yang ini? Tentukanlah torsi terhadap poros O. Ini ya, yang ditanya torsi terhadap poros O ini. Pada gaya 20 Newton, ini ada F-nya. F-nya ini besarnya 20 Newton. Ya. Berapa sih torsinya? Tadi ada dua cara ya teman-teman ya. Pertama, teman-teman uraikan yang ini, F-nya, atau teman-teman mau menguraikan R-nya, terserah. Misalkan mau kita uraikan F-nya nih. Berarti kan kita ambilnya yang ini. Nah, kita ambilnya kan yang ini ya. Nah, ini adalah nilainya berapa? F sin apa F cos? Sin. 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 Ya, ini adalah F sin theta. F sin theta. Gitu. Nah, sudah kalau seperti ini berarti kita tinggal kita dapat torsinya nih. Maka torsinya adalah dengan F sin theta dikali dengan R. Udah tinggal dimasukin sekarang. Torsinya sama dengan F-nya adalah 20 ya. Sin 30-nya adalah setengah kan dikali dengan 3. Maka hasilnya adalah 30 Newton meter. Arahnya kemana dia? Searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti dia tandanya negatif di sini. Gitu. Ya. Jadi kalian bebas mau pakai cara yang mana aja. Atau enggak, saya mau nguraiin R-nya juga boleh. Panjangin F-nya, R-nya kamu uraikan. Sama aja hasilnya. Sampai sini paham? Ya. Oke, sekarang kita lanjut contoh kasus yang kedua. Gambarnya seperti ini ceritanya. Tentukanlah torsi tiap gaya dan torsi totalnya terhadap poros O. Nah, yang ditanya adalah torsi total terhadap di sini. Berarti dia engselnya adalah di sini. Nah, engselnya dia ada di sini nih. Nah, engselnya di sini gitu ya. Nih, titik O-nya. Kalau ditanya torsi total ya ditanya kan torsi total terhadap poros O. Kalau ditanya torsi total, jadi teman-teman harus cari torsinya masing-masing. Nah, ini ibu balikin dulu rumus soal awalnya ya. Soal awalnya seperti ini. Nah, di sini ada 4 buah gaya. Gaya 5 Newton, gaya 8 Newton, gaya 20 Newton, dan gaya 10 Newton. Dia ini berada pada posisi nilai dan arahnya masing-masing. Seperti yang ditampak oleh teman-teman. Gitu. Yang ditanya adalah berapa sih torsi totalnya terhadap titik nol. Nah, teman-teman berarti harus cari dulu masing-masing torsi. Ya, silakan. Ya, teman-teman cari masing-masing torsi. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Kalau R-nya 0, teman-teman ada torsinya nggak? Kan torsi itu F kali R. Kalau R-nya 0, ada torsinya nggak? Enggak. Ada. Kalau R0 artinya apa? F-nya berada di poros tersebut ya. Kenapa R-nya 0? Nah, kita lihat dulu yang R-nya 0 ada nggak? Kita cek nih teman-teman. Sekali lagi biasakan ketika ada pada satu sistem ada banyak gaya,
cek gaya mana yang torsinya 0. Kita lihat yang torsi 5. Nah, perpanjang dia ya, teman-teman ya. Caranya taunya gimana, Bu? Perpanjang bidang kerjanya. Lihat F yang 5 Newton. R-nya ada nggak? Ada nggak jarak si 5 Newton ini ke poros? Enggak. Coba kita cek. Lihat. Ini F ya, 5 Newton. Kita tarik ke sana. Ada nggak R-nya, no? Ada. Ada jaraknya. Lihat, kelihatan loh jaraknya loh. Ada R-nya ya? Oke. Sekarang kita cek yang 8 Newton. Kita tarik ke sana. Ada nggak jarak 8 Newton ke poros? Ada. Nggak ada. Lihat. Garis gayanya melewati titik poros. Nggak ada. Berarti ini nggak ngaruh. Si F ini jangan kita hitung torsinya. Kenapa? Orang dia lewatin poros kok. Kalau lewatin poros berarti udah nggak akan punya torsi dia. Nggak ngefek. Sekarang kita lihat yang 20 Newton. Tarik garisnya ke sana. Ada nggak gayanya? Torsinya terhadap poros. Ada nggak jaraknya? Ada. Ada. Oke, ada. Tahu dari mana, Bu? Lihat itu. Lihat tuh. Kan? Ada kan? Tuh, jaraknya. Nah, sekarang kita cek. Yang 10 Newton. Kita tarik gayanya. Oh, ada nggak jaraknya? Enggak. Nggak ada. Nah, berarti kita udah tahu nih. Mana aja yang Nah, berarti kita udah tahu nih. Berarti mana aja gaya yang tidak berpengaruh. Ya, yang tadi. Ini berarti nggak usah kita hitung. Ya, kita nggak ada torsinya nih yang ini. Yang ini juga kita nggak ada. Gitu. Ya, ini kan memudahkan kita bekerja. Berarti kita cari yang ini sama yang ono. Ya. Nah, kita lihat berarti di sini. Kita udah cek tadi bahwa tegak lurusnya. Cari aja yang tegak lurusnya. Kita akan cari yang 5 Newton dulu torsinya. Oke, jaraknya dari sini ke sini nih, teman-teman, untuk yang ini. Ya. Berapa jaraknya dari sini ke situ tuh? Yang 5 Newton. Cek. Berapa senti? Ah, betul. 20 cm. Dari mana? Dari sini ke sini kan 40. Kan ini ada tengah-tengahnya. Berarti dia 20 cm. Gitu. Ingat bukan yang ini ya. Yang ini loh, 40 bagi 2 ya. Itu 20 cm. Gitu. Nah, ini jaraknya 20 cm. Berarti di sini kita bisa tahu dong, berarti torsinya sama dengan ya, torsi yang ini berarti torsi sama dengan 5 ya, dikali dengan R yang berapa? 20 cm. Rubah ke meter. 0,2. Jadi sama dengan 5 kali 0,2 berapa? 1 ya. 1 Newton meter. Gitu. Jadi yang 5 Newton ini torsinya adalah 1 Newton meter. Positif negatif? Positif. Lihat ya. Sana, ini porosnya di sini loh. Ke sana, terus ke sana, ke sana, ke sana. Mana loh? Arah jarumnya berlawanan. Negatif.
Negatif ya, karena dia apa? Berlawanan arah jarum jam. Oke, sampai sini. Nah, sekarang kita cek ya berikutnya. Kita cek yang berikutnya. R-nya yang 20 Newton itu dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini berapa senti? Dia udah tegak lurus nih. Udah pasti tegak lurus ya, kelihatan. Berapa tuh dari jarak poros ke titik 20 Newton? 10. Betul. Ya, dari mana? 20 bagi 2, Bu. Iya, betul. Sip. Ini 10. 10 cm. Udah deh, kita cari lagi kayak tadi. Nah, berarti di sini torsi yang kedua adalah, dikatakan ini torsi 1 ya. Ini torsi yang kedua berarti 20 dikali 0,1. Nah, berapa tuh? 20 kali 0,1 berapa? 2 ya. 2 Newton meter. Nah, dia arahnya positif negatif ke sana. Tuh, Negatif. Negatif. tuh negatif juga ya. Negatif juga nih. Nah, udah tahu nih semuanya. Berarti torsi total adalah torsi 1 tambah torsi 2 gitu. Nah, berarti di sini kita bisa hitung. Torsi total sama dengan torsi 1 ya, ditambah dengan torsi 2. Nah, torsi satunya berapa di sini nilainya? Nilainya adalah min 1. Nah, ini juga min 2. Hasilnya sama dengan min 3 Newton meter. Nah, karena dia vektor nih. Nah, berarti ketahuan nih hasil akhir. Hasil akhir dari gaya-gaya yang diberikan kepada sistem tersebut adalah min 3 Newton meter. Oh, artinya dia akan berputar searah jarum jam dengan besar 3 Newton meter. Gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan teman-teman atau pernyataan? Cukup bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Oke, kita lalu. Insya Allah paham. Insya Allah bisa ya. Aduh. Oke. Oke. Sekarang kita akan coba latihan soal teman-teman dari pemahamannya teman-teman. Tadi kan udah ada ya. Untuk soalnya ya. Akhir kata kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga Allah berkahi pertemuan kita kali ini. Tetap semangat menuntut ilmu karena Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya, jadi tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.